Kelihatan yang corona. ODP ya sekitar 300-an, cuma yang PDP belum ada Ya PDP. artinya yang pasien dalam perawatan kan masih Pemantauan dalam pengawasan. pemantauan. Artinya dari zona merah Jakarta, dari Serang, Tangerang, kemudian dari wilayah Batam, ada juga yang dari luar, dari Korea, dari Antisipasi ini antisipasi ini instruksinya sudah mau nasional, instruksi presiden, instruksi gubernur, bupati, kita satu komando artinya membuat gugus tugas. Gugus tugas itu ada di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, kemudian di tingkat kecamatan, kampung. Nah kampung ini ada juga nanti ada relawan di kampung itu tingkat dusun dan RT, yaitu tugasnya untuk mendata ODP. Mendata ODP ini orang-orang yang baru pulang dari kampung. Ya di situ ada penyemprotan disinfektan, kemudian untuk sementara yang baru sampai juga disuruh bersih diri, dan dipakainya karantina mandiri. Setelah dari rumah baru karantina mandiri. Karantina mandiri ini prosesnya 14 hari dan menjaga jarak komunikasi baik antar orang lain dan apalagi dengan keluarga. Itu intinya. Itu. Jadi itu. Nah kami sebenarnya ini sama-sama tidak wajib kantor, karena saya lebih untuk memudahkan komunikasi. Kalau ada semacam yang urgen ini kan saya bisa standby. Nggak harus dari itu. Termasuk kemarin katanya pulang dari mana itu Jogja, ada yang terpapar corona itu ternyata tidak, dia hanya kena DPD. Tensinya tinggi, kemudian suhunya juga tinggi. Ternyata di situ ada penyakit merah. Oh disebutnya demam berdarah. Ya demam berdarah. Sudah pada barusan tadi ada dari Sleman ya, usianya udah seusia 55 tahun, kemudian di rumah sakit itu dibawain obat, ada beberapa jenis obat itu, ternyata setelah diproses obat-obatnya memang obatan untuk nafas, memang sudah punya penyakit asal, artinya bukan corona. Nah yang perlu diantisipasi sekarang ini yang suspek itu, yang sudah terkena suspek, yang sudah terkena virusnya itu. Tapi alhamdulillah di sedang ini kami kemarin ya sosialisasi ke travel, kemudian kemudian teknis untuk penanganan penumpangnya sudah kita lakukan bersama gugus kecamatan. Gugus kecamatannya ya ada dari dokter, ada dari pembincang. Artinya kan umpamanya kata sekali kerja nih kan hampir 24 jam dijaga ngoten nggih.
supir-supir travel sing tuh gini kok. Boleh. Nah, nek teng Sendang niku mboten nggih. Sendang itu langsung ke gugus paling bawah. Yaitu Kampung. dusun. Dusun lebih ke istilahnya apa ya? Bukan sosial, sudah masuk ke tindakannya. Sudah masuk ke tindakannya, yaitu yang datang langsung disuruh ganti pakaian, jadi wadah kresek tersendiri, kemudian yang bersangkutan mandi baru bisa pulang. Mobilnya di ini Semprot. ya, jadi penyemprotan istilahnya di wilayah misalnya di tempat kita ada persiapan itu, walaupun kita meramu sendiri disinfektannya, karena bahan bakunya juga sangat susah dicari. Terus juga adanya lockdown dari pemerintah, walaupun tidak terlalu terkunci, tapi kan dari bahan-bahan untuk membuat disinfektan ini agak kesulitan. Yang terakhir antisipasi kita ya tidak hanya secara ikhtiar saja, tapi juga doa. Iya. Dilaksanakan. Insya Allah apa yang dikatakan oleh pengurus pondok pesantren di Boyo itu saya apresiasi, bahwasanya inti daripada beliau pemaparan itu memang lagi diuji umat muslim ini untuk kesetiaannya pada Allah Ta'ala, dan bagaimana termasuk pemimpinnya ya. Nah, kalau ada arahan kemudian di tempat ibadah ini dibatasi dan tidak diperbolehkan berjamaah ini, kalau menurut apa itu dari Lirboyo ini, kalau saya kaji sangat besar, karena orang yang mau beribadah ini orang yang sudah bersuci ya, artinya orang yang sudah suci dari segala istilahnya hadas dan sebagainya. Kalau saya kaji bahasa di pemaparannya seperti itu. Tapi kondisi pemerintah kan beda responsifnya, karena instruksi secara ilmiah, secara kedokteran bahwasanya harus seperti itu. Tapi secara disampaikan oleh ketua pondok pesantren BP ini, saya apresiasi. Cuman ya apa daya, kami hanya sebatas pimpinan yang di kecamatan, mau komplain juga nggak bisa. Artinya sudah ada edaran dari MUI, dari apa Kapolda, dari Danrem. Namanya yang berarti yang kurang sependapat dengan proses itu apa namanya, Pembatasan. ya, kurang setuju. Kurang pas kayak gitu. Siapa? Yang dari Boyo. Bukan kurang setuju. Nanti ada kok di grup saya bacanya di grup ini tuh Yayasan Ngaji. Kalau itu kan saya menangkan itu ibaratnya ya mungkin hanya sebagian lah. Kalau secara mayoritas kan kita udah PPNU juga, bukan hanya MUI, PPNU kan memang udah instruksi untuk masnya untuk mengikuti aturan ibaratnya protokol ini Pemerintah. Iya, protokol, artinya protokol kesehatan juga protokol dari pemerintah seperti itu. Karena kan gini, kalau secara mungkin pengkajian dari Lirboyo ini kan lihatnya di fikih bahwasanya corona ini bukan penyakitnya yang membahayakan, tapi penyebarannya. Ya, suspeknya itu yang membawa itu. Yang dikhawatirkan itu ya. Terus kalau masalah pembatasan jamaah dan lain sebagainya itu kan hanya di zona merah kan kayak gitu. Betul. Nah, beliau orientasinya juga
kalau di pondok ini kan santri dan para Asatid. para santri ketiganya kan di sana sudah tidak terkontaminasi oleh Virus. dunia luar, insya Allah nggak ada bahasa di situ. Nah, andai kata ada Tamu. wali santri dan sebagainya, ini kan dibatasi, nggak boleh masuk kan. Artinya dengan adanya program dari pemerintah, apalagi dari Kapolri, ada istilahnya maklumat itu mau dipulangkan kan. Nah, itu dipulangkan ini memang membahayakan fisik daripada para santri sendiri. Bisa di perjalanan hati-hati. Walaupun itu masuk mobil khusus, tapi nanti sampai di halaman kampungnya masing-masing ini akan berinteraksi. Tadinya yang bersih suci di pondok itu, sebagainya sekarang sudah ada. Saya sependapat itu, kemana padanya kayaknya pada pimpinan wilayah yang ada kecamatan ya bisa. Itu